kan malam belum ada listrik, bawa apa namanya obor ya, sekarang obor. Lah obor itu kan mati, nggak ada angin, nggak ada hujan, mati, posisi turun. Bukan kayak orang, pokoknya putih, ya posisinya kayak orang sholat, tengkurap gini. Ada apa Nur, ada apa Nur, nggak bisa ngomong. Sambil saya nangis, nggak bisa nangis. Nggak ada bentuk tubuh manusia, Le. Bayangan gitu. Ya bayangan tapi kok jalan. Oh jalan? Jalan. Tapi tahu-tahu api itu langsung naik ke atas semua, keseluruhan. Itu silo banget itu. Tahu-tahu itu si emas kok nggak ada kepalanya. Saya baru sadar. Selamat datang di Bas Story, cerita bareng waktu malam. Kali ini saya kedatangan narasumber lagi, dan kebetulan ini masih saudara lagi, masih keluarga. Ini bude saya sendiri, namanya Bude Nur. Ya. Sehat Bude Nur? Alhamdulillah. Nah, kalau kalian lihat video yang kemarin, yang cerita bareng waktu malam sama Mbak Resti, yang kita bahas Kiso. Nah, Bude Nur ini ibunya Mbak Resti. Nah, kita masih keluarga. Dan kebetulan Bude Nur ini juga punya pengalaman cerita horor yang menarik. Dan ceritanya ini ada dua versi. Dulu waktu SD, dan yang kedua sudah berkeluarga, punya anak. Waktu itu di rumah sakit lah, saat masih nunggu pasien. Nah, Bude bisa cerita nggak Bude saat pengalamannya dulu waktu masih SD itu? Ceritanya kayak apa? Ya, ini Assalamualaikum. Saya menengok ke belakang mau bercerita tentang pengalaman masih anak-anak masa lalu. Jadi menengoknya ke belakang ya. Cerita ini saya alami dan saya rasakan waktu seusia saya SD kelas 3 itu. Saya kan nggak ikut orang tua sendiri, ikut bule atau tante. Jadi yang saya ikutin itu tinggalnya di daerah, bukan kota, daerah, masih desa pelosok banget, termasuk kecamatan Parang. Jadi nama desanya itu Selengkong. Jadi yang saya ikutin tuh rumahnya benar-benar masih desa. Pokoknya tetangganya aja masih jarang-jarang, terus masih listrik aja belum ada. Saya kalau belajar itu masih pakai lampu teplok itu loh. Jadi saya tuh ikut saudara tante itu ya cuman disuruh. Jadi kerjaan saya tuh cuman ini, disuruh untuk bekerja lah. Di waktu itu pulang sekolah, waktunya sholat, saya ditunjukkan untuk ke musola. Musola itu di atas bukan gunung tapi kayak bukit gitu. Bukit puntuk lah, kalau orang desa ngomong puntuk. Saya waktu sholat itu pulang isya itu sendirian ya, nggak ada temen, karena seusia saya tuh jarang di desa tuh anak-anak kayak anak sekarang banyak temen itu enggak. Itu berarti gelap ya? Belum gelap, terus belum ada listrik. Kalau pulang itu jadi melingkari bukit itu baru turun. Nah, di sekitar bukit itu kan ada pohon bambu-bambu gitu. Kalau siang pagi saya tahu, kalau sholat pagi siang itu ya di batu, ada batu kembar 2 begini. Nah, jadi saya pulang dari musola itu tuh malam itu, pulang isya, sholat isya itu. Nah, saya kan malam belum ada listrik, bawa obor ya, sekarang obor. Lah obor itu kan mati, nggak ada angin, nggak ada hujan, mati, posisi turun. Nah begitu mati saya berinisiatif, wah kok ada orang sholat di batu, karena batu itu sehariannya ya buat sholat orang-orang yang lewat. Nah saya berinisiatif, kok motor saya tiba-tiba mati, obor ini mati. Masih punya pikiran, aku mau nungguin bapak ini selesai sholat mau pinjem korek api. Saya tungguin, pertama 1, lah lama-lama 1, loh kok ada 2, tadi kan cuma bapak 1, kapan bapak 1? Jadi batu 2 jajar gini itu ada yang sholat menjadi 2 putih-putih. Saya tungguin, lama kelamaan 1 jadi 2, kok nggak selesai ya sholatnya. Saya lama itu nungguin, terus saya samperin, makin mendekat,
mau saya pegang gini kok makin mengembang. Nah begitu itu. Hati saya tuh enggak enak, masih kok Pak mau pinjam korek. Saya sempat bilang gitu, Pak saya mau pinjam korek. Nggak ada yang jawab. Apa sholatnya belum selesai ya? Saya deketin lagi. Saya deketin lebih besar. Mau saya pegang, sholat kok mau megang. Tapi saya bilang mau pinjam korek, nggak ada yang jawab. Tahu-tahu ya kayak ada yang bilangin kok saya berat lengan saya itu berat sebelah gitu loh. Sini pegang obor itu berat sebelah. Lama-lama saya kok kayak ada hati nurani yang takut. Akhirnya saya tuh lari, nggak bisa lari ya, cuman perasaan saya lari, cuman kayak nggak taunya tuh lari di tempat, tapi mulut saya tuh sempat teriak dengan bule saya, tante saya itu, padahal masih jauh. Rumahnya tante saya kan di bawah, lah itu di atas gitu, di atas bukit. Cuma saya teriak-teriak, bule, tante, obor saya mati. Lah saya terus bilang bule itu, saya baru sadar kalau saya tuh nggak taunya itu bukan orang, itu baru sadar. Bisa teriak bule, tante, saya minta tolong maksud saya. Itu baru sadar sepenuhnya. Itu wujudnya kayak apa, Bude? Kayak orang atau kayak bukan apa? Kayak orang, pokoknya putih ya, posisinya kayak orang sholat, tengkurap gini. Makanya saya pikir itu orang sholat. Saya minta pinjam korek. Putih gitu, putih semua. Walaupun bawahnya juga nggak kelihatan pakai sarung, nggak, tapi posisinya kayak orang sujud gitu loh. Oh, karena itu kan gelap ya, gelap, jadi serba putih. Tadinya satu, ya saya mau pinjam. Banyak gitu. Nggak banyak, cuma dua. Jadi posisi kalau siang pagi itu batu tetap dua, tetap dua. Posisinya ceper gini. Memang kebiasaan kalau Bude ada orang sholat duhur, asar, orang pulang dari sawah atau dari apa mesti sholatnya di situ. Makanya saya waktu malam habis sholat isya, obor saya mati, tengok ke kanan gini, masih ada orang sholat. Ya inisiatif mau pinjam korek, ya itu. Taunya saya tuh, jadi bukan orang ya? Bukan orang, jelas posisinya ya orang sholat, cuman bentuknya cuman kayak orang sujud gini. Nah terus paginya saya cerita, saya sampai lari nyampe rumah tante saya itu, badan saya katanya keringet dingin tuh keluar semua, tangan saya tuh begini tuh nggak bisa dibuka gini, ini obor tetap di tangan. Ini jari-jari sama tante saya tuh sampai digini ini sama bule tuh, ada apa Nur, nggak bisa ngomong, sambil saya nangis nggak bisa nangis. Paginya baru cerita, yaitu kata bule, kata tante cerita, kamu kalau lewat situ baca ini gitu. Nah, namanya anak-anak, jadi ya belum ada rasa takut ini nanti ada ini, enggak ada pikiran gitu. Makanya terus ya itu besoknya ya bukannya ini tetap ke musola lagi, tapi setiap lewat situ ya itu terus dibilangin tante baca ini ya, saya baca syahadat, baca sebisa saya, pokoknya masih anak kelas 3 ya, kira kelas 3 itu berapa SD. tahun ya, kelas 3 SD. Itu yang pertama. Terus lagi kerjaan saya kalau pulang sekolah tuh pasti kewajiban saya tuh udah kayak ada daftarnya ya, habis gini Nur, habis gini Nur, habis gini terakhir cari rumput tuh, cari rumput ya gitu. Udah sampai mau maghrib tuh baru pulang. Saya ditinggal sendirian, ada teman satu yang masih saudara. Karena saya ketakutan belum dapat rumput banyak, saya suruh tinggal dah, saya belakangan nungguin penuh keranjang saya ya gitu. Tahu-tahu duduk sambil ini rumput, dari belakang rambut saya itu benar-benar ditarik sampai begini kepala. Saya nengok, itu bukan orang. Saya mau nyebut Pak gitu, nggak bisa ngomong karena apa, dari belakang nggak ada bentuk tubuh manusia le. Bayangan gitu ya, bayangan tapi kok jalan. Oh jalan, makanya saya mau negur jalan, makanya mau negur bukan orang kok, mau buka mulut Pak
pegang ini mau gitu, maksudnya Jadi benar-benar kerasa jambak. terasa kepala gini. Jadi posisi kan duduk ya, cari rumput kan gini pakai itu apa arit apa bahasa Indonesia apa arit. Jadi kepala itu posisi begini benar-benar dari belakang sampai duduk gini. Saya nengok kaget gini. Berarti ada wujudnya itu. Ada wujudnya besar, tinggi besar, tapi enggak membentuk tubuh manusia enggak. Makanya saya mau mengucap, Pak, tadi mau ini, maksud saya pegang kepala saya mau teriak gitu, enggak bisa mengucap saya. Tapi benar-benar kelihatan, lihat mata ini kelihatan, bukannya samar-samar enggak. Itu wujudnya jalan ngilang terus atau gimana tuh? Jalannya saya pikir kayak udah membelakangin saya, makanya saya mau teriak, mau negur Pak, mau gitu tuh nggak bisa, mulut nggak bisa buka, tapi langsung jalan langsung udah hilang. Hilangnya langsung samar-samar gitu, kayak apa ya, Kayak bayangan gitu. kayak bayangan, tapi nggak membentuk tubuh manusia, tapi kelihatan gede tinggi ya. Terus yang ketiga ada lagi itu Banaspati ya dibilang. Saya sekarang baru tahu kalau itu namanya Banaspati itu ya udah dewasa lah, bukan saat itu. Jadi saat itu tuh ya itu loh apa Bude itu apa ya namanya, dibilang masih polos. Terus kedua kali kebawa lingkungan sepi, sunyi sepi. Pokoknya kalau udah saatnya mau maghrib jam 5 itu udah sepi, nggak ada dengerannya, itu cuman jangkrik. Dengeran orang nggak listrik nggak ada, belum ada lah. Nanti subuh saya bangun, itu pun loh heran saya, kalau saya bangun subuh itu udah cari air ke bawahnya kuburan itu kan ada pohon ringin ya Le ya. Jadi saya antri di situ, udah banyak terowongan gini dan belik, namanya belik itu, air diambil dari bawahnya pohon ringin itu pun nggak pernah pulang pergi naik turun sungai itu ngelewatin kuburan, nggak pernah ditunjukin apa-apa macam-macam, enggak. Lah ini loh tahu-tahu kok ya itu Banaspati waktu itu tuh ya itu mau panen ya, ceritanya panen jagung. Bule itu udah pulang duluan, Pak Lik juga udah pulang duluan, Pak jagungnya belakangan saya nata jagung sendiri. Ya namanya masih anak-anak, jadinya ya kuat nggak kuat karena ada dorongan takut nggak ikut orang tua. Mungkin kalau ikut orang tua sendiri masih bisa protes atau gimana ya. Jadinya menata sendiri. Terus mau gendong apa keranjang itu pun kalau mau berdiri ini beban berat kan, biasanya anak-anak kan nggak bisa berdiri tole. Ya harus keranjang taruh posisi atas. Ini baru diginiin kan kain jarit. Kalau nggak ada yang bantuin naikin ke pinggang kan nggak bisa naik, terlalu berat. Harus ada yang bantu naikin. Kita betulin suelan gini, namanya iketan sini. Nah itu saya sendirian, ya gitu. Tahu-tahu dari depan saya, kok ada orang bakar-bakar. Saya pikir tuh mau apa, bakar-bakar kulit-kulit jagung yang panen itu. Itu malam berarti ya dia? Sore. Aku nyamperin itu, maksud saya aku ya itu loh, minta tolong suruh naikin keranjang saya, senik lah dulu di sana namanya senik. Saya samperin, nggak taunya kok kalau bakar-bakar kok nggak ada asapnya. Saya mikir udah melangkah ke depan, tapi ini belum saya gendong, belum naik ke pinggang. Begitu saya samperin kok makin gede tapi nggak ada asapnya. Tapi mata ini kayaknya sudah apa ya namanya, silo apa ulap ini namanya itu. Tahu-tahu kok besar itu nggak ada asapnya, tapi tahu-tahu api itu langsung naik ke atas semua, keseluruhan. Itu silo banget itu nggak bisa ngelihat, ya langsung hilang di hadapan saya, tapi nggak ada bau, nggak ada asap. Berarti itu api gede langsung hilang gitu. Jadi kok bisa jalan langsung, jalannya bukan ke arah saya tapi ke atas. Makanya saya terus ya itu mau ambil itu, saya duduk nggak bisa berdiri lagi. Begitu diketahui itu saya benar-benar kaki ini nggak bisa, sudah ini kain saya giniin, ini tak ikat gini ke depan,
tapi mau gini nggak bisa. Baru kan saya merasa berat, nggak bisa ngangkat gini. Akhirnya ya Allah beratnya. Baru kaki ini bisa bergerak. Tadinya setelah saya melihat itu api, itu saya nggak bisa jalan, nggak bisa duduk, nggak bisa. Kayak kaku ini kaki ini, nggak bisa ngomong ya. Saya cuman begitu mau ini rencana mau ngangkat ini jagung sih di dalam ranjang, saya spontan ngomong spontan, ya Allah kok berat gitu, maksudnya kok berat banget. Itu baru bisa bergerak saya, terus itu bisa kuat saya ngangkat. Itu 3 kali itu ya masa anak-anak. Jadi itu semua tuh waktu kelas 3 SD semua ya di waktu Ya, itu? awal 5 bulan sudah 2 kali, terus yang terakhir ini yang ketiga kali itu saya sudah mau kenaikan kelas 4. Terus waktu yang di rumah sakit itu tahun berapa itu kira-kira deh? Tahun berapa ya? Si anak saya itu udah 2 kok, Mbak Risti sama Mbak Dinar itu. Oh ya, kira-kira Mbak Risti SMA ya, itu tahun berapa? 2006. Oh 2006. Iya, 2006 nih. SMA 2006 Mbak Risti. Ceritanya waktu itu rumah sakit? Ceritanya kan gini, Pak D kan jarang pulang ya, itu layar ya. Ya saya kan inisiatif nggak enak, ada tetangga, Mbak Lili, teman saya. Mbak Lili bisakah mintain tolong apa? Ya pikirnya nungguin orang sakit. Ya saya langsung, udah di Surabaya posisi saya masih kontrak di Petemon. Saya jawab langsung, oh bisa. Saya dengan inisiatif ya gitu, namanya orang pengen dapat uang ya, pengen hasil. Jadi apapun saya kalau dimintain tolong siapa, saya nggak pikir panjang, pokoknya iya bisa gitu aja. Itu di Geraha Merta saya menunggu orang sakit juga komplikasi ginjal. Kebetulan di ruangan VIP itu ini waktu saya menunggu, yang saya tunggu itu juga belum tidur, belum waktunya tidur sih, masih sore sekitar jam 9-an kurang lah. Saya tanyain, Bu, tadi lihat nggak ada orang di belakang saya, kan jendela, padahal itu kan di lantai 4 ya Lia. Di lantai 4 itu belakang saya kan udah kaca-kaca jendela. Korden kelambu itu belum saya tutup, masih belum ada jam 9. Saya buka-buka buku. Ya biasa saya sambil nunggu itu kan baca-baca Yasin, pas surat-surat pendek gitu. Nah, waktu saya nengok ke kanan itu kok kayak ada orang perempuan di belakang jendela saya, kaca semua. Terus bawah itu sudah nggak ada lantai lagi. Kok saya tuh kayak di kayak ditengokin gini loh, separuh badan. Saya tengok ke kanan nggak ada, ganti nengok saya dari kiri gitu. Saya terus berpikir, loh, kan belakang itu kan saya lantai 4. Saya sampai buktikan, iya kan, lihat bawah itu sudah jalanan. Waktu itu dari luar jendela itu? Dari luar jendela. Lantai makanya, 4 ya? Lantai 4, makanya saya kaget. Saya tanya pasien yang saya tungguin, Ibu lihat nggak tadi ada orang yang nengokin gini Bu, kayak enggak tuh Bu Lili. Emang apa Bu Lili? Iya Bu Lili ya enggak tidur lah, masih jam segini. Dia juga ngeliat TV, saya juga belum tidur, cuman buka-buka buku gitu. Tapi tahu bener saya ditengokin gini, sampai miring-miring gini kepalanya yang nengokin saya. Otomatis saya kan balik nengok ke belakang gini Nah, sadar kalau ini belakang itu sudah enggak ada lantai untuk memanjat, itu enggak ada. Udah lantai 4 ya, langsung ke lantai dasar ya, tinggi lah. Saya tengok lagi, saya merasa tengok ke kiri lagi. Sampai aneh, ini ganggu apa mau apa. Saya sampai berdiri langsung tengok, langsung saya tutup itu korden. Ya, terus yang kedua kali, jarak berapa hari itu kayaknya makin parah itu pasien itu udah jelas jam 1 malam, oksigen udah menurun habis. Saya mencet kode memanggil suster, nggak ada yang datang. Sampai 3 kali nggak ada yang datang.
Saya terpaksa keluar dari kamar. Saya lari ke pos suster itu kok sepi, nggak taunya sudah jam 1 lewat, hampir setengah 2. Nggak taunya nggak ada yang satu pun, nggak ada yang nungguin, apa barangkali ke kamar lain-lain, saya pikir. Saya tungguin di situ. Saya nengok ke bawah meja itu, nggak taunya ada yang tidur, entah suster 2 atau 3. Saya balik tuh ketemu, ya saya pikir perawat laki-laki lah membawa roda geledekan untuk tempat tidur ini loh, orang ngambil orang sakit atau orang. Saya kejar itu jelas pakaian putih-putih, ya saya panggil mas, posisinya memang cowok. Saya kejar, begitu lurus nggak nengok, nggak apa, saya panggil mas nggak nengok, terus ada tikungan mau ke arah kamar lain. Tahu-tahu itu si mas kok nggak ada kepalanya. Saya baru sadar, begitu sadar ya saya baru merinding ini badan. Saya ya nyebut itu suster laki-laki gitu. Laki-laki, makanya saya panggil mas. Maksud saya minta tolong, ya itu mau laporan kalau oksigen pasien saya itu udah habis, nggak ada ininya, kosong. Nggak jawab, nggak nengok, tapi begitu belok kok nggak ada kepalanya. Saya baru sadar 100%, berarti saya tuh ditakut-takutin itu ya, tapi lihat kasat mata bener itu. Ya saya nggak punya takut waktu ngejar, masih utuh, ya nggak adanya kepalanya itu kelihatan kasat mata saya waktu nengok di lain kamar, lain blok gitu loh. Heran saya itu di lantai 4 itu di Geraha Merta. Di situ itu sampai saya nungguin orang sampai 2 kali sampai meninggal juga itu. Gagal ginjal. Pengalaman di Surabaya ya itu 2 kali itu di rumah sakit Geraha Merta. 2006. Ya itulah mungkin cerita yang bisa dibagi ya Di ya. Iya, pengalaman yang benar-benar saya alami. Ya, terima kasih Bude sudah mau cerita di sini. Nanti kalau ada pengalaman lagi mungkin ya nanti cerita lagi, berlanjut lah ya Le. Ya. Sekian untuk cerita bareng waktu malam kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.